Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Keganasan Rakuti Dharma Putra dari Probolinggo. Dikutip dari Sejarah Cirebon, Selasa 18 Januari 2022. Rakuti adalah pria kelahiran Pajarakan yang sekarang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Probolinggo. Rakuti termasuk tokoh era Majapahit awal yang namanya banyak disebut dalam beberapa catatan sejarah. Sebab pejuang Majapahit yang satu ini pada akhirnya menjadi pemberontak dan wafat dalam keadaan memberontak. Kuti atau Rakyan Kuti sebetulnya bukan tokoh biasa. Beliau merupakan pejabat Majapahit yang jabatannya cukup mentereng. Beliau seorang Dharma Putra, yaitu suatu jabatan terhormat sebagai akibat dari dharma baktinya pada negara yang begitu besar. Rakuti diangkat langsung sebagai Dharma Putra oleh pendiri Majapahit, Dyah Wijaya. Menurut Slamet Muljana, sebagaimana yang ia paparkan dalam bukunya Tafsir Sejarah Nagarakretagama 2006, menyatakan bahwa Dharma Putra merupakan pejabat tinggi yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit. Hal ini sesuai dengan para raton yang menyebut Dharma Putra sebagai pengalasan Wineh Suka atau pegawai istimewa yang disayangi raja. Sebagai seorang Dharma Putra, tentu kesetiaan Rakuti terhadap negara dan rakyat tidak bisa dinafikan. Hanya saja orang semacam Rakuti ini saking cinta terhadap negara dan rakyat, tidak begitu dapat menahan diri jika raja yang memimpin negara kedapatan menyengsarakan rakyat dan dianggap mengotori negara. Dari itulah Rakuti yang mulanya hanya sekedar mengkritik raja berubah memberontak karena raja dianggap tidak menggubris nasihat-nasihatnya dan bahkan cenderung bersikap kejam terhadap para pengkritik. Rakuti bersama keenam Dharma Putra lainnya yaitu Rasemi, Rayuyu, Rabanyak, Rawedeng, dan Rapangsa serta Ratanca berkiprah sejak Dyah Wijaya memerintah. Mereka di zaman ini setia terhadap rajanya karena mereka menganggap raja melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar. Namun di masa pemerintahan Jayanegara, sikap para Dharma Putra rupanya mulai berubah. Jayanegara dalam pandangan Dharma Putra, termasuk di dalamnya Rakuti, dianggap sebagai raja yang mengotori kebesaran Majapahit. Para raton mencatat bahwa Jayanegara adalah raja yang birahi terhadap adiknya sendiri. Bahkan istri dari Rakuti yang dikenal cantik pun pernah menjadi sasaran birahi Jayanegara. Selain itu, Jayanegara juga dianggap raja yang mudah disetir oleh Dyah Halayudha atau Ramapati. Sehingga di masa pemerintahannya Jayanegara banyak melakukan kesalahan fatal. Salah satunya melakukan pembunuhan pada Mahapatih Nambi karena termakan hasutan Halayudha. Di mata Rakuti jelas Jayanegara sesegera mungkin harus dilengserkan dari tahta agar Majapahit menampakkan kebesarannya serta mampu memakmurkan rakyatnya. Namun tujuan awal Rakuti untuk membawa Majapahit keluar dari keterpurukan karena diperintah oleh seorang raja yang dianggap zalim itu pada akhirnya melampaui batas. Rakuti justru kepincut memproklamirkan dirinya menjadi raja selepas melakukan kudeta dan menduduki istana. Terang saja hal ini melenceng dari pakem tujuan perjuangan. Sebab seharusnya ketika menyingkirkan Jayanegara, Rakuti menjadikan adik Jayanegara menjadi raja yang jelas mempunyai darah pendiri Majapahit. Niat Rakuti
menjadikan dirinya sendiri raja itu pada akhirnya membuat orang-orang yang dulu berpihak padanya berbalik melawannya. Orang-orang ini juga pada akhirnya lebih memilih Jayanegara sebagai rajanya dibanding kepada seorang Rakuti yang dianggap berasal-usul tidak jelas. Pada akhirnya Rakuti yang dalam beberapa waktu mampu menduduki istana tewas di tangan Gajah Mada, diserang manakala sedang lengah, dan salah satu yang menyerangnya itu merupakan kelompok-kelompok yang dahulu mendukung Rakuti. Meskipun demikian, Agus Aris Munandar dalam bukunya Gajah Mada Biografi Politik 2010 menuliskan, sayang sekali para raton tidak menjelaskan bagaimana caranya Rakuti akhirnya ditewaskan. Hal yang pasti adalah bahwa pemberontakan ini dapat dipadamkan berkat siasat Gajah Mada. Demikian sekilas kisah Rakuti Dharmaputra dari Probolinggo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.